Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan membahas mengenai pengertian komponen biotik dan abiotik, kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Komponen biotik diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Kemudian komponen abiotik diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian kita membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa benda mati. Adapun contoh komponen abiotik adalah tanah, air, udara, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Nah, gimana sih cara kita ngebedain makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup? Oke, jawabannya adalah dengan mengetahui karakteristik makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang nggak dimiliki oleh benda-benda tak hidup. Apa saja ya ciri-cirinya? Mau tahu? Yuk simak penjelasannya. Ada beberapa macam ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, ekskresi atau zat sisa, makan dan minum, berkembang biak, serta adaptasi. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya bergerak seluruhnya atau bergerak aktif. Contohnya berpindah tempat atau bergerak sebagian, contohnya pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain, heterotrof. Kemudian, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Contohnya saja, manusia harus makan. Kalau manusia tidak makan, maka dia akan lemas dan tidak bisa melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi metabolisme mengeluarkan urin. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa fases. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa. Tumbuh yang bersifat tidak dapat kembali lagi disebut irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau proses reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan.
Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar kita disebut stimulus atau rangsangan. Reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita sebut respons. Contohnya saja, daun putri malu pada saat kita sentuh, dia akan menguncup. Kemudian, ulat kaki seribu apabila kita sentuh, dia akan menggulung. Dan kemudian, apabila kita terkena cahaya matahari, kita akan langsung menutup mata. Begitu pula apabila terkena debu, kita langsung menggosok mata. Adapun ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Kita contohkan saja pada bunglon. Bunglon akan langsung merubah warnanya apabila ia berada pada suatu tempat tertentu, baik menghindari serangan dari pemangsa atau pada saat ia ingin memangsa. Contoh berikutnya adalah pada saat kamu kedinginan, kamu akan langsung menggunakan pakaian yang hangat. Tujuannya agar kamu tidak kedinginan. Oleh karena itu, adaptasi disebut juga dengan proses pertahanan tubuh kamu agar kamu bisa bertahan pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, adaptasi disebut juga dengan pertahanan tubuh kamu pada saat kamu mengalami atau berada pada kondisi tertentu. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kamu bisa mengerti dan memahaminya ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.